Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menyampaikan argumentasi saya tentang pemahaman yang saya dapat dari mata kuliah bahasa Indonesia. Banyak sekali yang saya dapat dan pahami dari mata kuliah bahasa Indonesia. Contohnya, yang pertama, tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Saya mempelajarinya melalui tulisan diary yang mana saya harus menulis diary setiap hari, baik itu libur maupun tidak libur, sehingga saya bisa memahami secara mendalam tentang tanda baca. Yang kedua, saya juga memahami tentang narasi. Narasi adalah suatu bentuk wacana yang sarana utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkai menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Saya mempelajari melalui buku diary yang saya buat. Di poin ini saya sangat memahaminya karena saya selalu melakukan penulisan diary setiap hari, setiap saat. Selain itu, saya juga ada pemahaman tambahan dari dosen. Yang ketiga, saya memahami tentang deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang memiliki tujuan memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, peristiwa, gagasan, tempat yang ingin disampaikan penulis secara otentik. Saya memahaminya melalui pendeskripsian sebuah novel. Hal ini membuat saya sangat mendalami tentang deskripsi karena banyak hal yang saya lakukan dan dapat saya deskripsikan. Saya juga memahami tentang penggabungan antara deskripsi dan narasi. Hal ini dilakukan melalui pendeskripsian dan menarasikan novel dari Buya Hamka. Yang keempat, saya memahami argumentasi. Argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat tentang suatu topik yang ingin disampaikan kepada pembaca. Saya mempelajari melalui buku yang dikarang oleh dosen bahasa Indonesia yang bernama Dr. Yusriadi SAG MA. Dari beberapa hal di atas, saya menyimpulkan bahwa penting sekali mempelajari bahasa Indonesia karena banyak sekali sekarang yang dalam penulisan tanda bacanya yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, sehingga seseorang tidak bisa mendalami apa isi atau makna dalam sebuah karangan tersebut. Hal ini membuat tulisan itu kurang peminat untuk dibaca. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.